Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Dear Nemesis? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Ternyata sebelumnya, Hajin melihat Juyeon dan Sujong yang sedang menuju ke restorannya. Maka karena itu, Hajin menelepon Sujong dan membohonginya dengan berkata kalau naga api hitam ada di restorannya. Karena itulah Sujong menarik Juyeon untuk bersembunyi dengannya di sebuah gang. Saat di gang, Sujong memberikan penjelasan kepada Juyeon kalau dia sedang kabur dari orang yang dulu pernah menipunya di game online. Dan penipu itu adalah cinta pertama Sujong. Sujong juga mengklaim kalau dia udah nggak ingat wajah penipu itu. Karena kejadian itu kan sudah terjadi dulu banget. Sementara itu, Hajin bingung karena akhirnya dia menyadari bahwa manajer Sujong adalah naga api hitam. Tentu saja dia bingung harus bagaimana kan sekarang. Akhirnya Sujong berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Namun Juyeon memutuskan untuk menemani Sujong yang sedang menunggu bus. Ketika sedang menunggu, Sujong memberinya hadiah berupa boneka bajak laut yang tadi Sujong menangkan dari mesin capit di arcade game. Juyeon lalu mengeluh kalau boneka yang diberikan oleh Sujong itu adalah palsu. Namun Juyeon tetap mengambil boneka itu dengan alasan demi menghargai pemberian Sujong. Paling bisa deh Juyeon ini. Keesokan harinya saat jam istirahat, Sujong dan Hajin makan siang bersama. Sujong masih nggak terima karena Hajin menyambut naga api hitam di restorannya kemarin malam. Tapi Hajin mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan gimana hubungan Sujong dengan manajernya alias si Juyeon. Sujong mengaku bahwa Juyeon adalah orang yang baik, meskipun kesan pertamanya buruk. Hajin lalu bertanya, misalnya naga api hitam juga bisa jadi baik gimana? Mendengar itu, langsunglah Sujong mengoceh nggak berhenti untuk menolak pernyataan Hajin tersebut. Intinya menurut Sujong, naga api hitam itu nggak benar, titik. Pada saat itu, Sujong harus kembali ke kantor. Dan karena terburu-buru, Sujong meninggalkan tasnya. Jadi Hajin mengantarkan tas Sujong ke kantornya. Tapi kebetulan banget, saat Hajin hendak pulang, dia melihat Sinwon sedang mengobrol dengan Juyeon. Setelah Juyeon pergi, Hajin langsung menarik Sinwon. Hajin bertanya, apakah Sinwon mengenal Juyeon? Apakah Sinwon mengetahui cinta pertama Juyeon? Sinwon menjelaskan kalau dia tahu semua tentang cinta pertama Juyeon. Awalnya, Juyeon tuh bertingkah sesuai dengan usianya. Tapi setelah ditolak oleh si Strawberry, Juyeon kembali fokus berusaha menjadi pewaris Seonsung yang sempurna. Hajin juga akhirnya mengetahui kalau Juyeon ternyata adalah ahli waris keluarga kaya raya. Sementara itu di rumah, Sujong tersenyum pada boneka pemberian dari Juyeon. Sedangkan Juyeon, dia meletakkan boneka pemberian Sujong yang palsu di samping boneka bajak laut miliknya yang asli. Saat ini, Hajin memberitahu Sinwon tentang situasi terkini. Tentu saja Sinwon sangat terkejut dengan kebenaran itu. Masalahnya, Sujong dan Juyeon masih belum mengenali satu sama lain. Hajin dan Sinwon jadi khawatir kalau semuanya akan berakhir buruk jika Sujong dan Juyeon jatuh cinta, dan pada akhirnya mengetahui identitas masing-masing. Maka karena itu, Hajin dan Sinwon berpikir kalau mereka harus menjauhkan Sujong dan Juyeon. Tanpa sepengetahuan Sujong dan Juyeon, rencana pemisahan pun dimulai. Keesokan harinya, Sinwon membohongi Juyeon dengan berkata kalau sepertinya Sujong menyukai seorang pria di kantor. Sinwon melakukan ini karena dia tahu kalau Juyeon gak suka ada romansa di kantor. Tapi Juyeon sepertinya berpikir bahwa pria yang disukai Sujong adalah dirinya. Luar biasa percaya dirinya ya memang Juyeon ini. Saat Sujong dan timnya sedang rapat, salah satu anggota tim Sujong bernama Nana memuji keterampilan Sinwon dalam mendesain logo untuk tim mereka. Gak sampai di sana, Nana bahkan memuji betapa baiknya Sinwon. Nana juga tidak sengaja mengatakan bahwa dia pernah minum kopi berduaan sama Sinwon. Saat itu, Sinwon menanyakan informasi tentang Sujong kepada Nana. Karena bingung dengan pernyataan Nana, Sujong mengirim pesan kepada Sinwon untuk bertemu setelah pulang kerja. Pada saat jam pulang kerja tiba, Juyeon gak sengaja mendengar dari tim Sujong kalau sepertinya Sujong menyukai Sinwon, dan mereka berdua sedang bertemu di sebuah kafe. Untuk membuktikannya, Juyeon langsung bergegas menghampiri Sujong ke kafe tersebut. Dari luar kafe, Juyeon melihat Sujong tersenyum kepada Sinwon, dan Juyeon merasa sakit hati. Juyeon langsung mengira kalau Sujong menyukai Sinwon. Namun pada kenyataannya, Sujong sedang bertanya ke Sinwon, kenapa Sinwon mengorek informasi tentang dirinya. Sujong tidak memberikan Sinwon kesempatan untuk berbicara, dan segera memperingatkan Sinwon. Jika memang Sinwon kedepannya punya keberatan terhadap Sujong, langsung aja bicarakan ke Sujong. Nggak perlu menanyai rekan timnya. Setelah berkata begitu, Sujong pun pergi. Di sisi lain, Juyeon tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi di kafe. Pemikiran itu terus mengganggu Juyeon, sehingga dia langsung muncul di depan rumah Sujong dong. Mereka pun akhirnya berbicara berdua di sebuah restoran. Dengan tersirat, Juyeon mengatakan kalau Sinwon adalah seorang playboy dan menasihati Sujong agar tidak menyukainya. Tapi Sujong berkata kalau dia nggak menyukai Sinwon kok. Juyeon lalu bertanya, terus kenapa tadi kalian bertemu berduaan? Aku nggak sengaja aja lewat di depan kafe itu dan melihat kalian.
Sujong menjelaskan kalau tadi dia ketemuan sama Shinwon karena Sujong tahu Shinwon menyelidiki Sujong secara diam-diam. Sujong mengklaim kalau Shinwon sedang mencari kelemahannya. Mendengar itu, Jion merasa lega sekaligus ketakutan. Karena Jion memang pernah kan menyuruh Shinwon untuk mencari kelemahan Sujong. Setelah itu, Jion mengantar Sujong kembali ke rumahnya. Sebelum mereka berpisah, Sujong bertanya, apa yang akan Jion lakukan jika Sujong beneran menyukai Shinwon? Dan nggak masalah dengan sifat playboy-nya. Jion menjawab dengan tegas, kalau dia akan menghalangi Sujong sampai rasa sukanya menghilang. Karena Jion nggak suka aja melihat itu. Hihi. Keesokan harinya di kantor, Bukwon menggantikan Jion untuk rapat hari itu karena Jion sedang ada tugas dinas. Bukwon mendapat info dari kepala tim pemasaran kalau departemen store Gangnam mengganti merek Kanghan Farm dengan Happy Milk. Mendengar itu, Sujong langsung berkata kalau Kanghan nggak boleh digantikan karena merek itu lagi viral banget di kalangan masyarakat. Tapi kepala tim pemasaran tidak suka dengan pernyataan Sujong dan mengatakan, kalau Kanghan memang nggak mau bergabung dengan Yongsung terus gimana? Kamu sendiri aja deh yang bujuk mereka kalau gitu. Kok jadi nyolot banget sih kepala tim pemasaran ini? Besoknya di akhir pekan, Bukwon pergi menemui Juyeon dan mengatakan kalau Kanghan tidak jadi masuk ke departemen store Gangnam karena Kanghan menolaknya. Tapi Juyeon berkata, loh, justru karena itu, kalau Kanghan setuju untuk masuk ke departemen store kita, dampaknya akan sangat besar bagi Yongsung. Karena Kanghan tuh nggak pernah bergabung dengan perusahaan manapun. Jion ingin agar tim pemasaran terus memujuk Kanghan. Bukwon lalu menjelaskan kalau Sujong sedang pergi sendiri untuk memujuk Kanghan. Di sisi lain, Sujong akhirnya tiba di daerah Kanghan Farm berada. Dan dia langsung bertemu dengan CEO Kanghan bernama An Jisoo. Tapi Direktur An dengan tegas menyatakan ketidaksukaannya kepada anak orang kaya. Maka karena itu dia nggak mau Kanghan bekerja sama dengan Yongsung. Namun tepat di waktu itu, sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Dan Jion turun dari mobil tersebut. Dia menyapa Direktur An. Tapi karena Sujong udah tahu nih kalau Direktur An nggak suka sama anak cebol, Sujong berbohong dengan memperkenalkan Jion sebagai adik laki-lakinya. Dan langsung menawarkan tumpangan kepada Direktur An untuk ke Kanghan Farm. Di Kanghan, Sujong bertanya kepada Jion, kenapa Jion ikut-ikutan ke sini segala? Sujong menjelaskan kalau Direktur An tuh nggak suka sama anak cebol gitu. Makanya Sujong tadi terpaksa berbohong. Jion datang karena dia hanya ingin membantu Sujong. Saat di lapangan, Sujong dan Jion memutuskan untuk mengerjakan tugas-tugas di Kanghan Farm demi memenangkan hati Direktur An. Mereka berdua pokoknya melakukan apapun deh, sampai menjadi boneka sapi segala. Setelah itu, Sujong kembali meyakinkan Direktur An untuk bergabung dengan Yongsung. Dalam proses pelobiannya, Sujong terpeleset. Jion mencoba untuk menolongnya. Tapi keduanya berakhir masuk ke dalam tempat makan sapi. Kembali ke kota, Shinwon mengunjungi Hajin ke restorannya. Dengan alasan dia gagal untuk memisahkan Sujong dan Juyeon. Jadi Shinwon ingin agar mereka berdua berdiskusi untuk rencana selanjutnya. Malam itu, Direktur An mengajak Juyeon dan Sujong untuk makan malam bersama. Karena bagaimanapun mereka berdua masih menjadi tamunya. Pada saat yang sama, cucu Direktur An menelepon. Setelah selesai menelepon, Direktur An menceritakan sedikit tentang cucunya. Dan bagaimana dia mencintai cucunya itu. Melihat Direktur An memiliki hubungan yang harmonis dengan cucunya, tentu membuat Jion terharu. Namun, Sujong lagi dan lagi dengan giginya menggunakan momen itu untuk berpromosi. Sujong berkata kalau merek apapun memang bisa menggantikan Kanghan. Tapi Sujong ingin lagi Direktur An yang mengisi tempat itu. Agar pengaruh positif Direktur An tuh makin bisa berdampak luas untuk masyarakat. Setelah makan malam, Sujong meminta izin untuk mencoba minuman yang ada di sana. Karena rasanya enak, Sujong memberikannya juga kepada Juyeon. Sujong awalnya nggak tahu kalau itu adalah makgeolli. Makgeolli adalah salah satu minuman khas Korea yang mengandung alkohol. Karena hal ini, Juyeon jadinya nggak bisa menyetir pulang. Karena dia udah minum alkohol kan. Maka karena itu, Direktur An menyuruh mereka menginap. Begitu Direktur An tidur, Juyeon dan Sujong minum-minum bersama sembari mengobrol. Sujong lalu bercerita kalau dulu dia sering dibully karena tidak punya ibu. Dia tidak suka dipandang rendah dan karena itu Sujong selalu bertekad untuk menunjukkan yang terbaik. Jion merasakan hal yang sama dan terkejut melihat betapa miripnya mereka. Jion juga berkata kalau mereka berdua memiliki kesamaan lainnya, yaitu tentang cinta pertama mereka yang buruk. Sujong pun setuju. Lalu mereka berdua pun minum bersama. Pada saat yang sama, Hajin menelepon Sujong. Sujong mengangkat telepon itu sembari berjalan pergi. Sujong mengatakan kalau dia sedang pergi dinas keluar kota bersama manajernya dan meminta Hajin untuk tidak perlu khawatir. Karena Sujong tidak melihat Jion sebagai seorang pria. Secara, umur Jion seumuran dengan adik laki-laki Sujong. Tentu saja ocehan Sujong itu didengar oleh Jion, dan dia kembali merasa sakit hati. Setelah teleponan, Sujong kembali dan melihat Jion duduk seperti sedang tidur. Sujong mencoba membangunkan Jion,
Tapi Jion memegang lengan Sujong dan berkata, dia kesal karena Sujong selalu saja merendahkan dirinya. Dan tanpa aba-aba, Jion menarik Sujong mendekat lalu menciumnya. Kemudian Jion bertanya, apakah Sujong masih tidak melihat Jion sebagai seorang pria? Sebelum sempat mengatakan apapun, Jion kembali mencium Sujong. Dan akhirnya mereka berdua pun berciuman. Sepanjang malam itu, Sujong nggak bisa tidur karena memikirkan ciumannya bersama dengan Juyeon. Dan saat pagi tiba, Sujong keluar dari kamarnya lalu bertemu dengan Juyeon. Juyeon mengaku kalau dia nggak bisa tidur karena Juyeon nggak terbiasa tidur di tempat asing. Tapi Sujong berpikir kalau itu cuma alasan Juyeon aja. Sujong berpikir kalau Juyeon juga memikirkan ciuman mereka kemarin malam, makanya nggak bisa tidur. Kemudian Juyeon mengajak Sujong untuk berjalan-jalan di sekitaran tempat itu. Sujong kembali kegeeran dan berpikir kalau Juyeon pasti akan menyatakan perasaannya kepada Sujong. Jadi selama mereka berjalan-jalan, Sujong hanya memikirkan, wah, Juyeon mau nembak gua nih. Kenyataannya Juyeon mengajak Sujong ke mata air untuk minum air di sana, karena itu bagus untuk pengaruh mereka. Namun Sujong masih berpikir kalau Juyeon akan menyatakan perasaannya nanti. Nah, ketika Sujong hendak mengambil air, dia terpeleset dan Juyeon menolongnya. Namun tiba-tiba Juyeon malahan mendorong Sujong dan pergi dari sana. Hal ini tentu membuat Sujong semakin bingung. Begitu mereka kembali ke Kanghan, Direktur An langsung setuju untuk bermitra dengan Yongsung. Karena keputusan Direktur An ini, Sujong pun berterima kasih dan berjanji akan menjamin keuntungan untuk Kanghan. Terungkaplah kalau sebelumnya Jion mendatangi Direktur An dan mengungkapkan identitasnya agar mereka bisa saling percaya. Juyeon juga menyatakan kalau Kanghan bersedia bekerja sama, Yongsung akan berdonasi dalam rumah sakit Kanghan Farm dan fasilitas pabrik es krim untuk anak-anak yang sakit. Karena melihat ketulusan Jiyeon, Direktur An pun akhirnya setuju. Sekarang Sujong tahu kalau Jiyeon telah membantunya meyakinkan Direktur An agar Direktur An bersedia bermitra dengan Yongsung. Dalam perjalanan pulang, Jiyeon berterima kasih kepada Sujong atas kerja kerasnya dan meminta izin untuk memutar daftar lagu rock kesukaannya. Juyeon tentu menikmati lagu itu, sementara Sujong kesal karena Jiyeon gak membahas-bahas tentang ciuman kemarin malam maupun perasaannya. Begitu sampai di depan rumah Sujong, Sujong akhirnya mengungkit kejadian semalam. Juyeon mengaku kalau kejadian semalam adalah sebuah kesalahan yang dilakukannya saat mabuk. Jawaban Juyeon tentu membuat Sujong gondok. Karena itu, Sujong membalasnya dengan berkata kalau dia nggak akan pernah menganggap Juyeon sebagai seorang pria. Dan Sujong bergegas masuk ke dalam rumahnya. Tapi Sujong beneran kesel banget karena hal ini. Dia nggak bisa gitu aja melupakannya. Jadi di tengah malam, Sujong menelepon Juyeon. Sujong kembali membahas kejadian kemarin malam. Dengan entengnya Juyeon berkata kalau Sujonglah yang salah. Karena kemarin malam, Sujong meninggalkan Juyeon sendirian di kursi depan saat Juyeon sedang mabuk. Tapi Juyeon mengatakan kalau dia sudah memaafkan Sujong kok. Mendengar itu, Sujong tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dan akhirnya menyadari kalau Juyeon tidak ingat akan kejadian ciuman tersebut. Keesokan paginya, Juyeon kesal karena Sujong berkata kalau dia tidak menganggapnya sebagai seorang pria. Jadi Juyeon meminta saran kepada Bukwon karena suami Bukwon juga lebih muda. Bukwon jadi bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di Kanghan kemarin itu. Tapi seperti biasa, Juyeon membuat-buat alasan dan dia pun kabur. Supaya diakui oleh Sujong, Juyeon mentraktir seluruh tim makan mahal sepuasnya di hotel bintang 5 milik Yongsung Group. Saat sedang makan, kepala tim pemasaran yang ngeselin kemarin itu mendatangi Sujong. Hyeju mulai menyindir Sujong dan menduga ada sesuatu yang terjadi antara Juyeon dan Sujong. Intinya, Hyeju merendahkan Sujong ada main sama Juyeon demi karir lagi tuh. Sujong tentu tidak suka dengan komentar Hyeju dan berkata kalau bagi Sujong, Juyeon hanyalah sebatas atasan. Sujong bahkan tidak pernah mempertimbangkan Juyeon sebagai kekasih atau suami. Tapi di saat itulah Juyeon mendengar perkataan Sujong dari belakang. Juyeon membalas perkataan Sujong dengan berkata, ya udah kalau gitu coba pertimbangkan aja. Kamu kan ketua tim perencanaan, tapi daya kreasimu sepertinya kurang. Juyeon mengatakan itu sembari duduk di sebelah Sujong. Setelah itu, Sujong keluar dari toilet sembari menggerutu karena Hajin menghubungi Sujong agar Sujong pergi kencan buta dengan seorang pengacara. Junsu mendengar ocehan Sujong dan langsung membuat hal ini menjadi heboh. Dan tentu saja, Juyeon tidak sengaja mendengar kalau Sujong akan kencan buta. Juyeon lalu meminta agar Sujong menemuinya sebelum pulang kerja nanti. Kemudian, Bukwon membocorkan rahasia kepada Juyeon. Kalau sepertinya Juyeon sudah mendapatkan pengakuan dari neneknya. Menurut Bukwon, nenek Juyeon akan memberitahu dunia bahwa Juyeon adalah cucu dan pewaris tunggalnya. Bukwon juga telah menjamin Juyeon dengan mengatakan kepada nenek Juyeon kalau Juyeon tidak punya kehidupan selain bekerja. Saat kembali ke kantor, Juyeon mengingat semua momen bahagia dan menyenangkan bersama Sujong. Tapi Juyeon juga mengingat kalau neneknya tidak ingin Juyeon mengacaukan segalanya. Karena itulah Juyeon jadi berpikir kalau dia telah membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak berguna. Juyeon memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.
Ketika jam pulang kerja, Sujong mendatangi Juyeon. Tapi Juyeon hanya mengatakan tentang betapa baiknya kinerja Sujong dan akan memberinya bonus karena telah mengontrak Kang Han. Saat udah sampai di rumah, Sujong masih aja merasa gondok oleh tingkah Juyeon. Jadi dia pergi ke rumah Juyeon untuk menghadapinya. Setelah Juyeon membuka pintu, Sujong mengembalikan komik yang kemarin itu sempat Juyeon pinjamkan kepadanya. Sujong mengolok-olok Juyeon dengan mengatakan kalau selera komik Juyeon tuh buruk. Pantas saja Juyeon gagal sama cinta pertamanya. Mereka pun berdebat dan akhirnya Juyeon meninggalkan Sujong. Karena hal ini, Sujong menelepon Hajin dan mengatakan kalau dia bersedia untuk ikut kencan buta. Sementara itu di restoran, hubungan Hajin dan Sinwon mulai terlihat adem ayem nih. Sinwon bahkan ada juga di restoran karena dia membantu Hajin di sana. Sinwon masih berharap Hajin akan berubah pikiran dan setuju untuk berkencan dengannya. Tapi Hajin kembali menegaskan kalau dia nggak mau punya hubungan. Mungkin beginilah ya kalau Playboy akhirnya kena getahnya. Saat berjalan pulang, Sinwon bertemu Eunhee. Dia adalah mantan pacar Sinwon. Eunhee mengatakan kalau dia menyesal telah mencampakkan Sinwon. Tapi Sinwon menjelaskan bahwa dirinya orang yang sederhana. Kalau udah selesai ya selesai. Sinwon meminta agar Eunhee nggak perlu mencarinya lagi. Setelah sampai di rumahnya, Sinwon jadi menyadari kalau hal yang sama juga berlaku pada Hajin dan memutuskan untuk tidak mengejar Hajin lagi. Keesokan harinya, Sujong bertemu dengan Jinwoo yang adalah pasangan kencan butanya. Namun saat Jiwoo sedang membahas menu makanan di restoran itu, Sujong malah tidak bisa berhenti memikirkan Juyeon. Di sisi lain, Juyeon berada di ruang rahasianya. Dia juga tidak bisa berhenti memikirkan Sujong. Besok malamnya, Juyeon hendak pergi ke sebuah acara bersama neneknya dari kantor. Tapi pada saat itu, Jiwoo muncul menjemput Sujong untuk pergi kencan. Juyeon melihat Jiwoo dan Sujong. Hal ini langsung mempengaruhi suasana hati Juyeon. Saat acara berlangsung, rekan bisnis nenek Juyeon memuji Juyeon. Mengatakan kalau sepertinya Juyeon bisa menjadi penerus Yongsung. Tapi nenek Juyeon mengklaim bahwa Juyeon belum tentu menjadi pewarisnya. Sebaliknya, nenek Juyeon berkomentar bahwa mendiang putranya lah satu-satunya pewaris yang layak. Nyesek banget loh Juyeon mendengar hal ini, gila deh. Meski begitu, nenek Juyeon memuji Juyeon atas kinerja kerjanya yang baik. Sebagai imbalannya, neneknya akan mengungkapkan hubungan mereka kepada publik. Dan secara resmi, Juyeon akan diperkenalkan sebagai cucunya. Setelah ini, Juyeon melampiaskan kekesalan dengan mendatangi klub rock. Tapi dia merasa kalau hatinya masih nggak enak, jadi dia meninggalkan klub rock itu. Saat sedang berjalan keluar, Juyeon tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang sedang menelepon. Wanita itu berbicara tentang bagaimana dia tidak melihat seseorang sebagai seorang pria. Mendengar percakapan itu, Juyeon tiba-tiba teringat kejadian semalam, di mana dia mencium Sujong. Juyeon pun terkejut karenanya. Di sisi lain, Sujong sedang membantu Jiwoo untuk memilihkan pakaian. Namun saat Jiwoo pergi untuk mencoba pakaian itu, Juyeon muncul di toko tersebut dan menarik Sujong masuk ke dalam salah satu ruang ganti. Tentu saja Juyeon masih memakai pakaian konsernya. Juyeon lalu melepas maskernya. Dan hal ini sangat membuat Sujong terkejut, karena Juyeon gak bisa keluyuran dengan baju seperti itu. Gak menunggu lama, Juyeon mengaku kalau dia sudah mengingat semuanya. Dan itu adalah ciuman pertamanya. Tapi momen romantis itu berubah menjadi tegang, karena seorang karyawan mencoba membuka pintu ruang ganti tersebut. Apa yang akan Sujong lakukan untuk menyembunyikan Juyeon dari karyawan toko? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.